terus S2-nya di Universitas Sumatera Utara, ya. Kemudian S3 doktor di Undana, baru saja bulan Desember selesai sekolah doktor, nanti tanggal 26 baru di wisuda. Nah itu perjalanan hidup saya, ya, dari anti tinju sukses jadi polisi, sukses jadi politisi, sukses jadi sekarang akademisi. Hebat apa tidak? Hebat. Hebat sekali. Ya. Tidak pakai sekali lah. Begitu. Ya. Nah, karena itu saya datang ini memberikan motivasi, inspirasi kepada anak-anak saya ini supaya minimal sama dengan saya. Sanggup? Sanggup, harus sanggup. Tidak ada yang tidak sanggup, tidak ada yang tidak bisa. Asal kita mau. Ya. Kalau kita mau, apapun juga itu bisa kita lakukan, apapun juga itu bisa kita capai. Ya. Nah, ada baju putih sana. Bagaimana untuk bisa mencapai hal-hal di grup yang saya sampaikan tadi? Jadi anak-anak nanti sekolah, ya kan? Kita jam berapa? Ini harus, karena saya harus kembali ke Kupang soalnya. Dari Kupang cuma turun, nanti itu langsung naik pesawat ke Bali. Ada rapat di Bali. Dari Bali nanti ke Labuan Batu. Nah, jadi kalau jadi pejabat itu jalan-jalan aja kerjanya. Sial-sial aja kita. Enak apa tidak? Mau jadi pejabat? Tidak. Saya kasih tahu caranya supaya jadi pejabat. Tidak mau. Dosa banyak. Dana banyak. Jam berapa kita? Nanti kita dosa banyak. Harus keluar dari sini. Ini jam berapa nih? Soalnya kalau saya ngomong suka lupa. Jam 9. Yang paling lambat jam berapa? Ini jam 8. Paling lambat jam 8.35 atau 8.40 ya. Jam pele. Kamu tidak tanya di sini. Untuk mencapai sukses itu ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya. Apa yang pertama kira-kira Pak? Belajar. Ya. Belajar. Ya. Niat. Tunggu. Satu-satu. Belajar. Belajar supaya apa? Supaya pintar, supaya kita banyak ilmu di kepala kita. Kalau jujur takut, ini udah takut. Kita tidak mungkin bisa sukses. Kita tidak mungkin bisa dapat pekerjaan yang baik, apalagi dapat jabatan-jabatan, tidak mungkin. Ya, hanya orang-orang yang berilmu, ya, itu yang bisa sukses. Jadi belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga belajar, bahkan waktu jalan-jalan pun belajar. Saya kasih tahu nih, dulu kita kalau kecil kan main bola. Dekat rumah saya itu adalah lapangan bola. Jadi karena dulu kan semuanya masih manual. Kalau main bola jam-jam 4 gitu, saya tulis catatan di kertas. Terus saya ke lapangan. Dan orang belum datang, saya baca catatan itu. Baru saya bermain. Nah, itu belajar. Di mana saja kita bisa belajar. Nah, anak-anak sekarang semua sudah punya HP. Betul? Betul. Nah, gunakan HP untuk apa? Belajar, untuk membaca ilmu pengetahuan. Bukan untuk chatting, ya chatting boleh juga. Bukan untuk medsos, apalagi untuk TikTok. Untuk Game. main game. Jangan. Ya boleh, tapi itu sampingan saja. Tapi nomor satu itu adalah belajar. Ya, oke. Yang kedua apa?
Niat. Ya? Apa? Niat. Oke, niat pasti ada semua. Apa lagi? Tekun, ya, tekun. Ketika kita belajar tidak setengah-setengah, ya, belajar yang sungguh-sungguh, konsentrasi, fokus. Jangan belajar buku di depan, tapi pikirannya di pacar. Ya kan? Bisa begitu. Melisa. Belajar buku di depan, tapi pikirannya ngelamun kemana-mana. Melisa. Nah itu namanya tidak tekun. Ya. Belajar yang sungguh-sungguh, begitu. Ya. Tekun. Apa lagi? Disiplin. Yang ketiga, disiplin. Bagus sekali. Ya. Disiplin adalah modal dasar kita. Ya. Disiplin itu adalah apa artinya disiplin? Tepat waktu. Ya, disiplin itu kepatuhan kita, komitmen kita terhadap peraturan, terhadap ketentuan, bahkan terhadap apa? Tekad kita sendiri. Ya, tekad kita sendiri. Itu namanya disiplin. Nah, salah satu adalah tepat waktu. Salah tepat waktu. Kalau sekolah terlambat, nanti bekerja pun terlambat. Satu kali terlambat dinilai oleh atasanmu, oke. 2 kali terlambat sudah mulai ragu dia. 3 kali terlambat kau tidak dipakai. Nah, tidak dipakai. Nah, jangan harus jadi pejabat kalau begitu. Jadi kalau jadi pejabat dari sekarang itu sudah datang sekolah tepat waktu. Begitu jam pelajaran masuk kelas, duduk di kelas, pegang buku, tunggu guru. Nah, itu disiplin. Termasuk misalnya sholat 5 waktu, disiplin. Ya. Dari sholat subuh sampai sholat bisa. Nah, disiplin. Sana sholat. Itu namanya disiplin. Ya. Jadi kepatuhan, ketaatan terhadap peraturan, terhadap ketentuan, terhadap komitmen kita sendiri. Itu namanya disiplin. Nah, itu adalah modal dasar. Tidak ada orang sukses tanpa disiplin. Ya. Boleh tanya nih, bapak-bapak dulu disiplin? Disiplin semua, belajar ya. Kita semua pengajar keras, mau ujian pengajar keras. Nah, itu udah berapa tuh? Ya ingat, nanti saya tanya lagi nanti. Yang keempat apa? Berdoa. Ya. Berdoa itu penting. Karena apapun usaha kita kalau tidak diridhoi oleh Allah, oleh Tuhan, maka sia-sialah usaha kita. Maka rajin berdoa. Karena kalau kita berdoa kita sudah dapat ketenangan jiwa. Ya, kita dapat ketenangan. Itu. Jadi penting untuk berdoa. Kita dapat ketenangan. Kemudian kita itu mau melakukan hal-hal yang kurang baik, itu kalau kita berdoa kita diingatkan oleh Tuhan. Oke, apa lagi yang kelima? Ya, apa? Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Kalau disuruh bekerja buat PR, dia kerjakan PR. Itu tanggung jawab. Ya, ngurus apa? Ya misalnya kalau sudah bekerja, atasan perintahkan kamu misalnya cari data-data tentang profil Kabupaten Alor. Ya. Kalau dia sudah bertanggung jawab, dia akan lakukan itu. Cari data-data profil Kabupaten Alor. Siapa bupati, siapa wakil bupati, ketua DPR, bagaimana tingkat pendidikan di sana, bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana kemiskinan, bagaimana stunting, bagaimana apa namanya itu pendapatan masyarakat di sana dan sebagainya. Dia kerjakan dengan baik, ya, tanggung jawab. Orang tua di rumah paling sederhana, orang tua kasih uang, coba lu beli ikan atau dibeli minyak goreng di pasar. Dia bukan dibeli minyak goreng,
Dia pergi dulu dengan teman, pakai itu doi beli rokok, pakai itu doi beli jajan, hal yang bukan diperintahkan atau disuruh oleh orang tua. Nah itu namanya tidak bertanggung Jawab. tidak bertanggung jawab. Dan tanggung jawab itu penting. Apalagi? Apalagi? Ya, jangan ragu. Apa? Amanah. Ya itu sama dengan tanggung jawab. Jadi apa yang Jujur. diberikan itu dilaksanakan dengan baik. Jujur. Jujur, ya ini modal bekerja. Modal bekerja. Nanti apalagi kalau misalnya pergi bekerja di luar daerah kita, ya bekerja sama orang lain, maka atau gimana saja bekerja, kejujuran itu adalah satu hal yang sangat penting. Dikasih uang, misalnya uang lebih dulu. lu pergi beli nasi bungkus 10 bungkus, kasih uang 10.000, ya kan? Dia pergi beli harganya 7.000, dia bawa datang 10 bungkus, ditanya berapa harganya, dia bilang harganya 10.000, padahal harganya cuma 7.000. tidak jujur. Nah, satu kali menipu pasti akan terus menipu. Kalau terus menipu, pimpinan tahu, maka tidak akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar, ya. Karena hal kecil dia tidak jujur, hal besar pun pasti akan tidak Jujur. Jadi kejujuran itu penting sekali untuk menjadi Sukses. sifat kita, watak kita. Jangan menipu, karena pasti akan ketahuan. Ya. Satu kali mungkin tidak ketahuan, 2 kali mungkin tidak ketahuan, 3 kali pasti akan ketahuan. Dan begitu kita ketahuan tidak jujur, maka kembali lagi kita langsung dikasih garis tinta merah, tidak akan dipromosikan, naik pangkat, naik jabatan, dikasih kepercayaan yang lebih, itu tidak akan. Ya, jadi kejujuran, apalagi konsisten, siapa bilang itu? Konsisten, ya, Kasih uang. dari awal sampai akhir terus sama dia. Ya, jadi semangatnya ketika dia baru mulai sampai selesai tidak akan kendor. Dilakukan terus, jujur terus, disiplin terus, bertanggung jawab terus. Nah itu namanya konsisten. Ya. Tidak orang bilang Senin Kamis, hari ini baik, besok Tidak. wajar, besok parah, nanti baik lagi, nanti parah lagi. Ya, jangan. Itu namanya tidak Konsisten. Bagus. Apa lagi? Ya, punya tekad yang kuat, punya kemauan, punya komitmen yang kuat. Itu penting, ya. Itu penting. Misalnya kuat. Jadi kuat. Maka saya harus bertekad untuk jadi kuat. Tanamkan dalam diri, saya harus jadi. Nah, untuk jadi itu saya harus apa? Menyiapkan diri dengan baik. Jaga kesehatan. Kalau masuk TNI Polri itu jaga kesehatan. Rajin lari, push up, sit up, ready, pull up, ya kan? Apa? Pull up atau restop, kemudian berenang, ya. Itu dilatih dari sekarang. Ini sudah kelas 3. Nah, lulus kapan? Mei.
Mei, oke lah, pokoknya tahun ini kan. Nah, kalau sudah punya cita-cita seperti itu, harusnya dari tahun lalu sudah menyiapkan diri dengan baik. Ya. Nah, bukan cuma kuat, ada yang mau jadi dokter, sudah siapkan diri dengan baik. Matematikanya harus kuat, fisikanya harus kuat, biologinya harus kuat, ya. Kemudian apa lagi? Ya, siapkan diri dengan baik. Sudah cari referensi, ini saya mau masuk di Universitas Kedokteran Universitas apa? Ya, syaratnya apa? Sudah disiapkan semua dengan baik. Nah, itu, ya. Kemudian apa lagi? Ya, apa? Percaya diri, penting. Percaya diri, ini juga harus dimiliki. Jangan merasa minder, ya. Karena kita dari alor, kita dari kampung, begitu kita ketemu dengan orang-orang dari mana? Jakarta, kita rasa minder. Oh, tidak boleh. Kalau kita rasa minder, kita sudah kalah duluan. Ya, dulu waktu saya pertama ke Indo itu nama NTT tidak pernah didengar orang. Karena dulu orang kan belum ada internet, ya kan? Jadi kalau orang tanya dari mana, kita jawab dari NTT. Dia tanya NTT itu di mana? Dan Kupang. Mana Kupang itu? Tidak tahu orang Jawa, orang Jakarta sana. Tidak tahu. Orang lebih kenal Flores. Kalau ditanya dari mana? Flores. Oh, orang tahu. Tapi kalau NTT, Kupang, apalagi Alor, orang tidak tahu. Orang tidak tahu. Tapi dulu ada toko Alor yang hebat, ya, penyiar di TVRI. Tahu namanya? Bapak Hasan Ramahi. Top tahun 70-an 80-an. Penyiar TV TVRI. Dulu Host TV. sampai tahun 90 TV itu cuma satu. Cuma ada TVRI. RCTI belum ada, SCTV belum ada, Metro TV, TV One, CNN belum ada. Indosiar belum ada. Nanti baru tahun 90-an baru muncul TV-TV yang lain. Nah, jadi itu begitu saya bertanding ya. Saya waktu di mana? Namanya kejuaraan nasional dulu di Semarang. Saya bertanding dengan Jawa Barat, ya kan? Jawa Barat. Oh, saya tidak takut. Saya percaya diri. Saya percaya bahwa saya sudah berlatih dan keras di Kupang, ya, berlatih keras. Dulu, ini juga nih, ya namanya tekad ini, ya. Dulu kalau di Kupang itu teman-teman saya itu berlatih seminggu 3 kali di Sasana Tinju di Kupang. Saya berlatih sehari 4 kali, makanya saya bisa juara. Nah, begitu bertanding dengan Jawa Barat, saya percaya diri. Saya percaya diri karena apa? Karena saya sudah berlatih. Saya sudah berlatih keras. Saya yakin saya bisa mengalahkan dia. Bertanding, saya berhasil mengalahkan dia. Main lagi dalam petinju dari Jawa Barat. Ya. Jadi pertama kali bisa ikut kejuaraan nasional. Saya bisa kalahkan lagi dia. Kemudian yang ketiga saya di semifinal saya kalah dari petinju DKI. Dia juara nasional waktu dia sudah juara. Tidak apa-apa, jadi pelajaran. Berlatih lagi, berlatih lagi. Kemudian langsung juara. ikut dipanggil ikut SEA Games. Saya main di Singapura. Waktu itu saya usia 17 tahun, kelas 2 SMA. Ya, kelas 2 SMA. Saya pertama dengan tuan rumah Singapura. Saya menang. Kemudian yang kedua saya ketemu dengan petinju dari Burma, Myanmar. Saya menang. Ketiga saya ketemu lagi dengan petinju dari Thailand, Gangguan. Saya menang. Kenapa? Karena saya percaya diri. Saya tidak apa namanya itu? Tidak minder, tidak
nyali kecil. Wah, ini luar negeri ini, wah dia hebat. Tidak, ya. Karena saya sudah berlatih, saya percaya diri. Siapa saja saya hadapi di atas ring. Nah, jadi percaya diri itu juga sangat penting, ya. Apalagi? Apalagi? Sudah. Sudah. Apalagi? Sudah. Itu semua sudah benar, ah? Pantang menyerah. Sudah tadi. Ya. Apalagi? Sudah. Sudah kok. Selesai lagi. Apa? Kita harus punya komunikasi yang baik dengan semua orang. Ya, komunikasi. Komunikasi itu penting. Sikap tutur kata kita yang baik, ramah, santun, senyum kepada semua orang. Ya kan? Orang senang. Senyum itu apa namanya? Ibadah. Senyum. Kalau orang datang kita datang ke orang apa? Kita langsung selamat pagi. Kita senyum gitu kan? Dia senang karena kita berikan senyum, ya kan? Tapi kalau kita datang sudah muka perang atau orang mau nyapa kita muka perang, wah orang sudah dia cantik juga orang suka malas, orang sudah tidak mau lagi bicara dengan kita. Ya. Jadi komunikasi itu penting, termasuk apa? Ya, perilaku, gestur badan kita, ya, itu harus dijaga supaya kita tidak menyinggung perasaan orang lain, kita tidak menghina orang lain, ya, kita tidak merendahkan orang lain, tetapi kita semuanya kita perlakukan dengan baik. Nah itu dari senyuman itu. Di kantor pun nanti kalau sudah buka kantor di kuliah perlu membangun apa? Komunikasi. Karena komunikasi itu sama dengan orang bilang apa? Networking, jaringan, jejaring. Kalau kita punya networking yang baik, kemanapun juga kita itu akan disambut, kemanapun juga kita punya teman, punya sahabat yang baik. Dan mereka itu pasti akan suatu itu bermanfaat bagi kita. Ya, jadi kita kalau lihat di misalnya di kabinet, ya ada orang bilang networkingnya UGM, Universitas Gajah Mana? Nah, kita bisa masuk ke jaringan itu. Kalau waktu kita kuliah, kita punya teman-teman yang banyak. Kita punya teman-teman yang banyak, sahabat-sahabat yang banyak. Suatu waktu dia jadi pejabat, kita akan ditarik. Kita akan ikut Main Roblox tuh. diangkat juga. Ya. Wah, begitulah yang namanya. Nanti kalau networking. foto dengan wakil Jadi, gubernur lalu foto miring ya. jangan kita mengabaikan orang, siapapun juga. Dek. Ya. Bener kan Teman foto dengan kita. dia jadi foto saya. Walaupun Foto nih, ini misalnya foto ya. sekolah itu dia Foto. Emang. tidak punya kemampuan Ini lah. yang hebat, Bapak. tetap kita hormati, kita ramah sama dia, ya, Anjay. kita berteman dengan dia. Itu lu foto saya, kan foto dengan dia. Satu waktu dia tidak tahu nasib orang Takut tidak kan tahu. gila. Satu waktu Tetap apa nih kok? dia jadi pejabat atau dia sukses dalam dunia usaha, itu dia akan ingat kita, ya. Dia akan ingat kita, dia akan membantu kita, dia akan mendorong kita, mengangkat kita. Nah, ini yang saya bilang komunikasi networking yang baik, sehingga manapun kita pergi, kita selalu berteman, ya. Manapun kita Maaf ya berada, kak. selalu ada orang-orang yang Tidak baik kapal. ada di sekeliling kita. Apakah kita mau hidup sendiri saja? Saya Tidak punya teman? berangkat dari Tidak, ya. Tidak, kita mau punya teman yang banyak. Kita ke Kupang ada teman,
kita ke Jakarta ada teman, ya, kita kemana saja ada teman. Nah ini, ya, namanya komunikasi yang baik. Kemarin kalau adik-adik ada ikuti berita, ya, di Bali itu ada beberapa orang NTT yang membuat rusuh, bukan rusuh tapi membuat kisruh, ya, membuat suasana yang damai, yang tentram, yang tenang di Bali itu jadi terganggu. Karena perilaku beberapa anak-anak NTT yang kurang baik. Akhirnya apa? Berdampak pada orang NTT yang lain yang di Bali. Nanti saya takut nanti adik-adik ini di Bali mau kuliah, mau cari tempat kos juga susah. Oh betul, Cici bicara kos di Bali. Oh, tempat kos sudah Bentuk penuh dia katanya. buka KTP tuh dari luar, Tapi bukan dari. ya alhamdulillah Tuhan kemarin saya sudah ke sana. Tiba ada kos-kos saja, teman dong pindah-pindah kos. Toko agama, toko ada. Laki-laki nah mungkin orang ini, kalau perempuan nah tidak. Ya, mohon supaya diterima lagi orang gede. Jadi sekarang sudah baik lagi. Ya. Tapi kenapa seperti itu? Karena itu komunikasi yang buruk, perilaku yang buruk. Ya, kebiasaan-kebiasaan kita di sini yang mungkin kita anggap baik, di tempat orang belum tentu orang bisa menerima itu. Nah ini namanya kemampuan beradaptasi. Ya, jam. Kita harus punya Ya, jam kemampuan dulu. beradaptasi. Dimanapun juga orang bilang di mana apa bumi dipijak, Di Jela, di situ langit dijunjung. ya. Mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi ini anak-anakku sekalian ingat ya. Nanti kuliah di tempat lain, apakah di Bali, apakah di Jawa, ya di situ ada norma-norma adat, ya ada norma-norma sosial. Kita hormati teman-teman lain yang kos di situ, kita hormati pemilik kos, ya. Kalau ada aturan jam 10 pintu pagar sudah ditutup, ya kita harus datang sebelum jam 10 supaya bisa masuk. Jangan kita datang jam 11 akhirnya loncat pagar. Nah, itu tidak baik. Ya, itu tidak baik. Ya, yang pegang HP tunggu dulu, jangan dulu foto-foto nanti. Foto-fotonya nanti. Hah? Apa tuh? Begini. Ya. Jadi itu Lu paling adalah depan dulu baru. kunci Gua vlog nih. menuju kepada Dia tanya bilang ya. kesuksesan. Ya. Itu namanya Ayo ketemu. Soft tag. Sukses. Soft. Software, Software, software. skill sama dengan soft skill. Sama dengan. Bagus tuh. Berarti dia Jaga bahasa baca Inggris. sini. Tapi karena gampang jadi 50.000 saja. Lumayan. Bawa pulsa 50.000. Ya. Soft skill itu namanya soft skill itu artinya Orang bombastik dia bisa gara-gara video nih. Orang di orang belakang. bilang itu Tidak kan tadi kan faktor-faktor orang tes uang teknis atau aja balik kamera begini. yang harus dimiliki setiap orang yang berhubungan dengan Udah. sikap, perilaku, Terlalu berhenti semua. ya, tutur Nanti kata. Nah itu yang tadi saya sampaikan Nanti semua orang itu. tuh lihat YouTube Itu ada orang namanya mau kayak bombastik dan mesin. soft skill. Ya. Kalau hard skill Hairan. itu yang berhubungan dengan hal-hal teknis. Ya, kamu punya ijazah SMA, ya, kemudian kamu punya dia ngomong terus, kemampuan dalam bidang misalnya biologi. bisa. Nah itu Bye-bye. namanya hard skill. Punya kemampuan bahasa Inggris namanya hard skill. Punya kemampuan misalnya perkekelan atau apa tuh namanya yang suka rias-rias wajah tuh MUA.
neck up. Ya, itu namanya hard skill. Yang tadi saya sampaikan itu namanya soft skill. Jadi kata orang, soft skill itu punya peran bahkan lebih besar daripada hard skill. Lebih besar daripada hard skill. Dan itu tapi lebih bagus kalau punya hard skill dan juga punya soft skill. Ya. Nah, terakhir apa lagi kira-kira? Hah? Apa? Empati, ya, bagus, ya, empati. Empati itu apa? Peduli. Kita, kalau ada orang susah, kita berempati itu artinya kita berpikir bahwa kita seperti dia. Coba Kalau hitung saya satu seperti mana, dia, satu mana. pasti saya sedih. Ya, berempati, menganggap bahwa kita juga mengalami hal yang sama. Ya, itu empati. Jadi benar. Ya. Kemudian, satu lagi apa? Bela buton. Loyalitas. Loyalitas, tulis loyalitas. Jangan. Kalian ukur kenapa? Loyalitas, ini penting loyalitas ya. Kesetiaan. Kesetiaan. Jadi kalau misalnya kita bekerja di satu tempat, ya kita akan setia pada institusi, kita akan setia kepada perintah-perintah pimpinan, ya kita akan setia melakukan semua tugas-tugas kita. Itu loyalitas. Ya. Jadi saya sukses, saya karena saya menerapkan yang namanya soft skill tadi. Di samping hard skill itu yang saya dapat di sekolah itu. Ya. Semua keterampilan, semua pengetahuan itu adalah hard skill. Sedangkan soft skill itu kita dapat dari belajar, dari observasi, ya, mengamati, menganalisa, kemudian kita praktekkan. Nah, itu namanya soft skill. Itulah yang membawa saya kepada keberhasilan. Semua yang tadi disampaikan. Nah, sekarang ya siapa yang bisa mengulangi secara lengkap apa yang saya sampaikan itu? Saya sini. Yang paling belakang. Kalau kamu bisa hebat. Karena kamu duduk di belakang. Jafran deh Kelas ikan. Ih, bukan Jafran. Tenang aja, nanti semua kebagian. Ikan dulu baru kami. Ini Jafran, tadi Makanya tadi saya bilang, perhatikan. Tadi udah semaju, ibu malu, Nanti datang saya gitu tanya. terus ya. Ya, perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Edwin Hamzar Holly Ya, dari kelas 12B. Saran baik supaya Di Jafran. sini saya akan menjawab poin-poin penting yang telah Bapak sampaikan. Yang pertama itu belajar, yang kedua tekun, yang ketiga disiplin, yang keempat berdoa, yang kelima tanggung jawab, yang keenam konsisten, yang ketujuh amanah atau jujur, yang kedelapan percaya diri, yang kesembilan punya komunikasi yang baik, yang ke-10 empati, yang ke-11 itu adaptasi, yang ke-12 loyalitas. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Weh, itu tak berjalan masa depan. Luar biasa. Siapa namanya? Hah? Hamzar Holly. Edi. Edwin. Edi. Edi nak alaikal bapak. 200. Ini tadi, wah. Ini tadi Jafran yang maju. Masa depan. Itu makanya kalau pintar itu nilainya tinggi. Si Saku. Pintar itu nilai tinggi. Belajar itu nilai tinggi. Termasuk salah satu. Edwin Sabila Kenapa? suka. Kenapa bisa begitu? Padahal dia duduk di Kalau belakang. lewat YouTube nih. Kenapa? Sama biar orang tahu menonton. Fokus. Ya, tapi yang pegang-pegang HP tadi saya lihat ada berkaca di HP ini dibuka. Beta cantik sonde, beta cantik sonde. Itu tidak akan bisa jawab. Jamin. Ya. Tapi dia walaupun duduk di belakang, dia fokus, dia perhatikan.
dia catat Lepas juga, duduk di ada situ catat. tuh. Catat ya. Lepas duduk di Jadi situ mencatat itu penting ya, anak-anak dimanapun juga. Sekarang sudah ada HP, bisa catat di HP kan? Jadi kalau kita misalnya bagian kita depan. ikut apa disiplinan, perhatian apa, itu dicatat. Nah, ini dia lakukan itu sehingga dia bisa menjawab dengan lancar. Selamat. Jafran yang sabar ya Jafran. Nah, Jafran Ah, yang sabar dan ya sini Jafran. satu orang lagi. Maju. Bakal lagi lagi. Tidak boleh baca ya? Hah? Iya, tapi tidak boleh baca. Semoga. Anissa, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Disyara Muhammad Kalo, kelas 12L. Soft skill yang Bapak sampaikan tadi, yang pertama ada belajar, itu untuk menambah wawasan kita. Lalu yang kedua ada niat. Niat itu adalah dalam diri kita untuk menggerakkan agar kita tuh fokus melakukan hal tersebut. Lalu yang kedua adalah tekad. Tekad tadi Bapak jelaskan itu, misalnya kita belajar, pikiran kita tidak kemana-mana. Habis itu Disiplin. Habis itu disiplin. Disiplin itu adalah menaati aturan atau taat. 300. Setelah itu ada tanggung jawab di mana kita itu harus wajib atau menyelesaikan sesuatu yang harus kita kerjakan. Lalu kejujuran, amanah. Dan setelah itu ada komunikasi yang baik, di mana Bapak bilang tadi ada networking atau jaringan-jaringan. Setelah itu ada empati, di mana kita bisa peduli terhadap orang-orang yang mendapatkan musibah atau bencana. Sekian dari saya. Kurang. Sudah semua? Belum. Belum. Tapi saya akui. Jadi tetap dapat 2.000. Weh. Ini masih ada 2 ini. Masih ada 2. Wah, ini bisa 2 orang. Sama lagi. Jafran maju su, Jafran yang laki-laki yang paling belakang, Tapi kan di sini sudah. Belum. Di sini sudah. Dan di sana. Jafran. Sudah. Ayo. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deng ambil gano apa pita? Iya sih. Yang pertama belajar, yang kedua niat, yang ketiga disiplin, yang keempat percaya diri, yang kelima konsisten, TK yang berapa? keenam punya tekad yang kuat, Ya TK. yang ketujuh percaya diri, yang kedelapan empati, yang kesembilan loyalitas, Balik kalian dulu. yang ke-10 jujur. Ada 12. Jujur, konsisten. Konsisten. 12. Konsisten. Balik kalian. Yang ke-12 komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Tepuk tangan. 1, 2, 3, 4. Wey. Jafran Masih kasihan. 2.000 nih. Jafran maju su. Jafran. Paling belakang. Jafran kasihan. Apa ya? Perkenalkan, nama saya Mona Nurul Semion, perwakilan dari kelas 12H. Yang pertama belajar, yang kedua niat, yang ketiga disiplin, yang keempat jujur atau amanah, yang kelima konsisten, yang keenam komunikasi, yang ketujuh berdoa, yang ke-8 tanggung jawab, yang ke-9 sosialitas, loyalitas, yang ke-10
Pede. Percaya diri. Komunikasi yang baik. Percaya diri. Percaya diri. Yang ke-11 empati. Percaya diri, Dek. Percaya diri. 12 percaya diri. Yang ke-12 jujur. Percaya diri. Percaya diri. Ya, oke. Karena dia duduk di depan, dia juga perhatikan, tapi mungkin dia agak grogi. Ya, jadi tetap, dan sudah jawab 11 kan? Nah, jadi tetap dapat 2.000. Mari kita yang maju Nah, sekarang terakhir. Terakhir 500.000. Tunggu. Tetap. Tetap. Tapi dalam bahasa Inggris. Sudah. Bahasa Inggris, tangan. Belajar, study, cute. Bisa kan lumayan sih. Kita bahasa Inggris lumayan, tapi terlalu bagus. 500.000 Bapak. Dio, sumpah Dio bukan. Ya, jadi anak-anak, perhatikan ya. Era globalisasi, modernisasi. Ya. Itu salah satu kemampuan yang dimiliki itu, yang harus dimiliki adalah bahasa Inggris. Kenapa? Pertama, pemerintah Indonesia maupun pemerintah negara-negara sahabat itu menyiapkan beasiswa bagi siswa berprestasi, dan tentu modal dasar yang harus dimiliki adalah bahasa Inggris. Pemerintah punya lembaga namanya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, apa PDP. Keuangan. Setiap tahun itu ribuan, bahkan tahun ini informasinya 30.000 slot disiapkan untuk anak-anak berprestasi yang bisa digunakan untuk kuliah di luar negeri di segala macam perguruan tinggi. Nah, tapi nomor satu adalah bahasa Inggris, karena kalau mau kuliah di luar negeri itu yang dites nomor satu adalah bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris itu apa? TOEFL-nya itu 550. 50, ya kan? Ya. 550. Kalau IELTS itu 6,5 kalau tidak salah ya. IELTS berapa? 7. IELTS itu 7 ya. Jadi bahasa Inggris. Nah, ini ibu Wagub ini S1 S2-nya di Amerika dulu. Wow. Yang mana? Pak Guru. Pantas. Istri. Wih. Mau Inggris. Ikut ikut apa? Ikut ruang guru COC. Sekolah tinggi mesti cari sekolah tinggi juga. Nah, apa? Itu ya, kemampuan bahasa Inggris itu harus dimiliki. Karena banyak kesempatan yang disiapkan pemerintah. Ya. Saya ikut berbagai macam sekolah ya, training sampai ke pasukan parlemen PBB karena saya bisa bahasa Inggris. Apalagi generasi saya dulu, ya generasi saya itu tidak semuanya bisa bahasa Inggris, bukan tidak semua. 99,8% itu bahasa Inggrisnya ngakmok. 0,2. Saya lihat itu, wah ini kesempatan nih. Saya tekuni bahasa Inggris. Kalau saya aktif juga sudah mulai speak, ya kan? Walaupun little saya can lah. Makanya waktu saya di Ampol saya tekuni lagi. Waktu saya pindah saya tekuni lagi. Ya saya belajar keras. Suatu ketika ada tes untuk berangkat pasukan PBB ke Bosnia. Yang tes pertama dites dulu tingkat Mabes Polri, habis itu dari New York, dari PBB datang seleksi kita. Karena saya sudah tiap hari baca, dengar,
berita-berita bahasa Inggris. Jadi begitu dites, saya lulus. Ya. Dari ratusan 500 orang dites, yang lulus waktu itu cuma sekitar 26 orang. Ya. 26 orang saja, nah, termasuk saya. Nah, jadi bahasa Inggris itu penting. Termasuk saya juga diangkat jadi kepala divisi hubungan internasional Mabes Polri karena saya punya kemampuan bahasa Inggris. Karena kita tiap hari berkomunikasi, berinteraksi dengan kadar. Seseru dia Celda. Oh, ya, refleks. Interpol itu di bawah jadi sana. YouTuber gitu ya. Tidak ada kejahatan di mana Nanti ya. dimasukkan ke sana. Capek. Kerjasama penanggulangan namanya transnational crime. Harusnya tadi live di dalam YouTube atau kali. Atau tahu live. kapasitas atau kapasitas building. Nah, ini semua masih jadi sudah pintar di disiplin ilmu masing-masing, kemudian ditambah lagi dengan bahasa Inggris, maka saya yakin anak-anak akan jadi orang-orang hebat. Amin. Betul? Setuju. Kalau tidak ada yang bisa bahasa Inggris, Bisa ada. ada. Oke. Wah, ini hebat ini. Ya. Pasti tadi ada belajar tuh. Kelas itu Tes. ya. ada tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lo. Terima kasih untuk kesempatan yang kita berikan. Ini bahasa Inggris juga. Thank you very much for the opportunity. Oh. Thanks very much for the time. Semangat. Semangat kita. Semangat kakak. I will try. I will try. Yeah. Answer your question. Yeah. Yeah. First, study, learning, consistent, System. Lihat. good communication skill. Ya. Itu mempunyai skill komunikasi yang baik. Terus ada confidence, percaya diri, loyalty, kesetiaan terhadap suatu lembaga begitu Bapak. Ya. Tangan. Prayerful, berdoa kepada Tuhan. Ya. Prayer. Ya. Disiplin. Berapa yang dijawab? 6. Responsibility. Responsibility. Ya. Ya. Diligent. Diligent. Oke. Jangan tahu. Apa lagi? Sudah berapa tuh? 9. Ya, sudah cukup. Karena ini waktunya sudah ini tadi. Ya, 10.000. Waduh. Mana tas ada 2 di tas kesoalnya. Aduh, kakak. 20.000 sih. Pasti udah mau foto. Apa tuh? Pasti udah mau selfie itu. Apa? Udah mau selfie. Siapa mau selfie? Enggak. 9. Jadi 1 jawaban 50.000 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ada 450 tuh.
kok. Ikat terdapat, Boh. Mimpi apa tadi malam? Tidak mimpi. Oke, baik. Oke. Ya, oke. Students, thank you very much for your attention. Because this is the time I have to go. I have to visit one place, one fabric before I fly to Kupang. So thank you very much. You're And welcome. Please remember what I have explained to you. Yes. What I have teach you, ya. Yeah. Always remember. Yes. Ingat-ingat itu. Ingat-ingat itu. Ada lagu Nathan, maaf, ingat itu, remember. Ah. Jangan lupa itu, Don't forget. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Saya doakan semuanya lulus. Amin. Bisa melanjutkan studi ke universitas. Amin. Yang mau bekerja bisa langsung dapat Dumpu anak sebentar aku. sehingga anak-anak menjadi orang-orang baik, orang-orang hebat, orang-orang Muka-muka sukses ini luar bisa negeri juga. menggantikan kami-kami yang ada di depan. Ya. S1, S2 di Amerika nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S2. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Salve. Salve. Om Santi 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 Om. Santi Santi Om. Nama budaya. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam. Salam sehat. Salam. Salam sukses. Salam sukses. Salam bahagia. Bahagia. Selalu. Bahagia selalu. Begitu. Saya memberi aplaus yang begitu luar biasa kepada Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur atas kesempatan, motivasi dan juga berbagai hadiah yang telah Dong, ke meja diberikan harga kepada berapa? kita semua. Acara selanjutnya yakni sesi dokumentasi. Kami mohon kesediaan kepada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta istri, Bapak Wakil Bupati Alor beserta istri dan seluruh jajaran agar mengambil tempat di depan. Kepada anak-anakku diharapkan berdiri. Yes, kita yang paling depan, Deng. Ya. Tampakkan wajah Dalam grup terada. kalian yang paling indah pokoknya. Masuk vlog. Pasok api di gubernur, di wakil bupati. Bisa langsung ya? Kami izin ya. Kalau peserta ini bencana juga, yang dapat duit itu. Nah. Yang di belakang kami mohon untuk berdiri. Walaupun berdiri atas kursi juga, it's okay. It's okay. Kita di selfie kok. Silakan yang di belakang bisa berdiri di atas kursi dan tampilkan resenyuman kalian yang paling indah pokoknya. Yang dimana